Dihina mertua karena kerja servis AC. Sebulan kemudian dia punya banyak karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Kabut pagi masih menggantung tipis saat Pandu menghidupkan motor tuanya yang suaranya serak, seperti orang tua bangun kesiangan. Asap dari knalpotnya mengepul lembut di atas aspal yang masih lembab karena hujan semalam. Jaket yang dikenakannya telah usang, celana kerjanya penuh bercak hitam dari oli dan freon, tapi wajahnya tetap terlihat tenang. Tatapan matanya menyimpan sesuatu. Sebuah semangat yang lelah, namun masih menyala, dibalut senyum yang nyaris tak tampak. Di jok belakang, kotak perkakas terguncang setiap kali ban motornya menghantam lubang kecil, tapi Pandu tetap stabil. Matanya lurus menatap barisan rumah yang baru saja membuka mata. "Selamat pagi, Pak," ucap satpam di pos penjagaan ketika Pandu berhenti untuk menyerahkan selebaran yang ujung-ujungnya sudah mulai lecek. "Perbaikan AC, Pak. Gratis pengecekan awal, biar tahu kondisi mesinnya," tambahnya. Satpam itu menerima selebaran itu dengan anggukan kecil, tanpa berkata banyak. Ia pun melanjutkan ke kompleks lainnya, menempelkan brosur di papan informasi umum, di antara iklan les privat dan jasa ojek langganan. Tak ada yang menyapa, tak satu pun menanggapi. Namun Pandu tetap berjalan, tetap menyebarkan harapan di dinding-dinding rumah yang belum dikenalnya. Semilir angin membawa aroma tanah basah, sayup-sayup terdengar suara klakson dari arah jalan utama, dan ibu-ibu menyapu halaman sambil mendengarkan lagu lawas dari radio dapur mereka. Sementara itu, di kontrakan mungil yang mereka huni di ujung gang sempit, Siska sedang membersihkan lantai kamar yang mulai berjamur di beberapa sudut. Langit-langit sudah tampak merembes, tapi belum bocor cukup parah untuk diperbaiki. Ia menyiapkan 2 piring sederhana di meja kecil, lalu mengelus pelan perutnya yang semakin membesar. "Semoga hari ini Mas Pandu dimudahkan rezekinya," bisiknya lembut. Di sudut meja, selembar uang 100.000 terikat karet, disisihkan untuk beli gas minggu depan. Pandu pulang menjelang tengah hari, bajunya basah oleh keringat dan debu jalanan. Tapi begitu masuk rumah, senyumnya tak berubah. Baru dapat 1 panggilan sore ini, dari rumah Bu Sinta. Katanya, AC-nya berisik, ujarnya sambil melepas jaket dan menggantungkannya di paku dekat pintu. Siska hanya mengangguk. "Yang penting ada 1. Kita mulai dari sana." Pandu menatap wajah istrinya lama, lalu duduk di lantai, menggenggam tangan perempuan itu. "Kamu nggak pernah lelah, nunggu orang kayak aku yang belum bisa kasih apa-apa." Siska tersenyum, lembut. "Mas belum bisa banyak." "Iya, tapi Mas nggak pernah berhenti berusaha. Itu lebih dari cukup buat aku." Angin dari jendela menghembus pelan, membawa aroma gorengan dari warung tetangga. Mereka makan tanpa banyak bicara, hanya terdengar suara sendok menyentuh piring dan detik jam di dinding. Namun dalam diam itu, ada cinta yang tak terucap. Ada keteguhan yang saling mengikat. Dan dalam kesederhanaan itu, Pandu sadar, ia harus terus berjuang. Bukan karena ingin membalas siapapun, tapi karena ia ingin Siska tak lagi hidup di tengah segala keterbatasan ini. Dan saat matahari merayap naik ke puncaknya, Pandu kembali menyiapkan peralatannya, menyalakan motor tuanya, dan memandang jalan panjang di depannya. Ia tak tahu akan dapat berapa hari ini. Tapi satu hal ia percaya, ia tak akan menyerah. Karena jauh di dasar hatinya, tumbuh pelan-pelan satu keyakinan, bahwa kerja keras tidak akan selamanya luput dari balasan. Mungkin, di luar sana, sudah ada 1 pintu yang mulai terbuka untuknya. Rintik hujan menempel di kaca depan mobil, menciptakan bayangan gemetar dari lampu jalanan. Siska menggenggam erat tangan Pandu, mencoba menyalurkan ketenangan lewat sentuhan lembutnya. Wajah suaminya terlihat tegang, kulitnya pucat dan jemarinya dingin. Meski berusaha tampak biasa, napas Pandu tersendat tak teratur. "Mas enggak usah takut. Mama memang sering ngomong nyelekit, tapi hatinya enggak seburuk itu. Dia cuma perfeksionis banget," ujar Siska perlahan, berharap kata-katanya mampu meredam kecemasan Pandu. Pandu mengangguk pelan. "Aku cuma ingin mereka ngerti kalau niatku sama kamu itu serius."
Mobil berhenti di depan rumah 2 lantai yang tampak megah dengan cat putih mengilap dan taman depan yang tertata seperti halaman majalah interior. Lampu di teras menggantung dengan mewah, menyinari langkah Pandu yang dalam diam menarik napas panjang sebelum akhirnya keluar dari mobil. Begitu masuk ke ruang makan, suasana dingin langsung menyelimuti. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena keheningan yang kaku dan tatapan penuh penilaian. Meja makan tertata rapi, dengan peralatan makan porselen berkilau. Bu Sinta duduk di ujung meja dengan tubuh tegak dan wajah tanpa senyum. Ia mengenakan blus putih dan anting mungil yang memantulkan cahaya lampu gantung di atas mereka. Matanya menyapu Pandu dari ujung kaki hingga ke atas kerah kemejanya. "Kamu sehat, Pandu?" sapanya datar, tanpa nada hangat. "Alhamdulillah, sehat, Bu. Terima kasih sudah mengundang kami malam ini," jawab Pandu sopan, berusaha tersenyum meski terasa kaku. Obrolan berjalan seperti formalitas. Ayah Siska sesekali mengangguk dan bertanya singkat, tapi lebih banyak fokus pada makanannya. Siska mencoba menghangatkan suasana dengan cerita ringan, tentang tanaman yang baru tumbuh, tentang usia kandungannya yang kini masuk bulan ketiga. Semua tampak tenang sampai Pandu membuka suara, perlahan dan berhati-hati. "Bu, saya mau sampaikan sesuatu. Sekarang saya sedang mencoba merintis jasa servis AC jadi lebih serius. Pelanggan tetap mulai ada, dan insya Allah, kalau bisa dapat sedikit tambahan modal, saya mau rekrut tenaga baru dan beli alat yang lebih lengkap." Bu Sinta meletakkan sendoknya perlahan, mengangkat wajah, dan menatap langsung ke arah Pandu. "Jadi tujuanmu ke sini, mau minta uang?" tanyanya tanpa ekspresi. Pandu sempat terdiam, bibirnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Siska buru-buru menimpali, mencoba menenangkan. "Bukan minta, Bu. Mas Pandu cuma pinjam. Nanti dikembalikan pelan-pelan. Kami sudah hitung semuanya." Tiba-tiba terdengar tawa pendek dari Bu Sinta. Dingin, penuh sinisme. "Kamu itu tukang servis AC, Pandu. Pekerjaan kasar. Dan sekarang minta modal? Apa kamu pikir, bersihin mesin kotor bisa bikin kamu kaya?" Siska terdiam, matanya berkaca-kaca. Pandu tak berkata apa-apa. Suasana meja berubah beku. Hening yang tercipta menyayat, seolah semua bunyi ditelan dinding. Pandu menarik napas dalam, lalu berdiri perlahan. "Saya mengerti, Bu. Maaf kalau saya terlalu lancang. Mungkin saya terlalu yakin dengan diri sendiri." Ia membenarkan kerah kemejanya, kemudian menunduk hormat. "Terima kasih atas jamuannya. Saya permisi dulu." Siska buru-buru berdiri, menggenggam lengan Pandu. "Mas, jangan pergi dulu." Tapi suaminya hanya menatapnya sebentar. Matanya penuh luka yang belum sempat sembuh. "Biar aku sendiri dulu. Aku butuh udara." Ia berjalan menuju pintu. Siska menatap punggungnya menjauh, lalu berbalik ke arah ibunya. Wajahnya merah padam, antara kecewa dan amarah. Tapi sebelum satu kalimat sempat terucap dari bibirnya, suara pintu menutup perlahan, menandai kepergian seseorang yang datang membawa niat baik, tapi pulang dengan hati yang tercabik. Di luar sana, hujan turun lebih deras, seakan langit ikut merasakan luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan maaf. Dan Siska hanya bisa berdiri di sana, terpaku, menyaksikan segalanya retak di depan matanya, tak tahu dari mana harus mulai memperbaikinya. Malam menggantung kelam tanpa satupun bintang, hanya sorot lampu jalan yang temaram memantul di permukaan aspal basah. Pandu duduk termenung di kursi plastik reot di depan kontrakan mungil mereka. Bajunya masih dipenuhi noda oli, belum sempat ia ganti sejak pulang kerja. Di genggamannya, segelas teh yang sudah kehilangan hangatnya, dibiarkan diam seperti pikirannya yang berkabut. Tatapannya kosong, menembus lengan gang kecil, seolah tengah menyusun kembali potongan harga dirinya yang terserak sejak malam sebelumnya. Pintu kayu bergeser perlahan, menimbulkan bunyi lirih. Siska muncul, membungkus tubuh suaminya dengan selimut tipis, lalu menyandarkan diri di belakangnya. Ia memeluk Pandu pelan dari belakang, wajahnya bersandar di punggung yang lelah. Udara malam makin menggigit, dan suara serangga malam bersahutan seakan menegaskan sunyinya malam itu. "Maafin aku, Mas," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ada kegamangan dalam suaranya, seperti menahan retak dari dalam.
Pandu menggeleng pelan tanpa memutar kepala. Ia hanya terus memandang jauh ke ujung jalan, dalam diam yang menyimpan banyak luka. Beberapa saat kemudian, ia berbicara dengan suara rendah tapi jelas. Aku nggak marah. Aku cuma pengen buktiin kalau mereka salah lihat aku. Kata-katanya sederhana, tapi di baliknya, ada tekad yang mulai mengendap. Di matanya yang tadi kosong, mulai berkobar bara kecil, harapan yang lahir dari amarah. Kesunyian malam itu tak lagi menyakitkan. Justru dari sepi itulah, Pandu mulai menemukan kekuatan. Ia tak ingin membalas dengan kata-kata tajam. Ia ingin membungkam cemoohan dengan perubahan nyata. Malam itu menjadi titik balik, bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk bangkit dan melompat lebih tinggi. Keesokan paginya, saat langit masih gelap, Pandu sudah duduk di depan ponselnya, menyimak video seputar promosi online. Siska terbangun mendengar suara pelan dari tutorial yang diputar. Mas belum tidur? Tanyanya, setengah mengantuk. Pandu menoleh dan tersenyum kecil. Nanti aja tidurnya. Aku lagi belajar bikin iklan buat Instagram. Siang harinya, ia tetap menjalankan pekerjaannya memperbaiki AC. Namun kali ini, ia membawa semangat baru. Ia mulai memotret unit AC sebelum dan sesudah dibersihkan, lalu mengunggahnya di media sosial. Tulisannya sederhana, tapi tulus. Ia juga mulai mencatat nama pelanggan, menanyakan jadwal servis berkala, dan menawarkan potongan harga bagi yang bersedia merekomendasikannya ke orang lain. Di malam-malam berikutnya, saat banyak orang terlelap, Pandu masih duduk bersila di lantai, mencoret-coret buku catatannya. Ia menuliskan standar pelayanan, cara menyapa pelanggan dengan ramah, dan cara menjelaskan biaya dengan bahasa yang santun. Siska kadang duduk di sampingnya, menemani sambil sesekali mengangkat alis melihat sketsa kasar suaminya. Mas, ini logonya ya? Kok mirip kepala robot? Tanyanya sambil terkekeh. Pandu ikut tertawa pelan. Ya begitulah. Belum jago gambar. Suara mereka yang dulunya jarang terdengar kini, menghiasi teras kontrakan sempit itu. Pandu tak lagi duduk diam menanggung kecewa. Kini ia duduk tegak, menatap masa depan dengan optimisme baru. Ia tak lagi memeluk luka, melainkan menggenggam mimpi. Dan pada malam keempat, ketika ia memeriksa statistik iklan kecilnya yang sudah seminggu berjalan dan melihat angka klik yang perlahan naik, ia mengulum senyum. Bukan karena hasilnya sudah besar, tapi karena untuk pertama kalinya, usahanya mulai mendapat perhatian. Dan itu cukup. Itu pertanda jalannya sudah benar, dan ia siap melangkah lebih jauh. Pagi itu, suasana terasa lebih segar dari biasanya. Langit begitu cerah tanpa awan, dan sinar matahari menelusup perlahan di sela-sela bangunan tinggi kawasan elit Jakarta Selatan. Pandu menghentikan motornya di depan sebuah rumah besar berwarna krem, dengan pagar otomatis yang terbuka perlahan ketika ia menekan bel. Di seberang jalan, deretan mobil mewah terparkir sejajar, dan aroma rumputan yang baru dipotong samar-samar terhembus oleh angin pagi. Ia membetulkan keras seragamnya, menyeka keringat dari wajah, berusaha tampil setertib mungkin. Mas Pandu, ya? Suara seorang wanita setengah baya terdengar dari balik pintu besar yang kini terbuka. Gayanya berwibawa, rambut disisir rapi, dan sorot matanya mengandung ketegasan yang mencolok. Saya, Bu. Saya datang sesuai janji, jam 9. Katanya unitnya di kamar belakang, ya? Wanita itu mengangguk pelan. Iya, betul. Saya Bu Sinta. Nanti anak saya tunjukkan ruangannya. Silakan langsung masuk. Begitu memasuki rumah itu, Pandu tak bisa menahan kekagumannya. Interiornya modern, namun tetap memberi kesan hangat. Lantai dari parket kayu memantulkan cahaya pagi, rak-rak buku berisi literatur asing memenuhi satu sisi ruang tamu, dan sebuah piano berdiri anggun di pojok ruangan. Meski terpesona, Pandu cepat-cepat mengalihkan fokus. Ia mengikuti langkah seorang pemuda yang membawanya menuju ruangan tempat 2 unit AC terpasang. Tanpa banyak bicara, ia membuka tas peralatan dan mulai bekerja dengan cekatan. Setiap gerakannya dilakukan dengan ketelitian. Ia menjelaskan dengan sabar kepada asisten rumah tangga yang menemani, tentang kondisi filter yang kotor, pentingnya menjaga suhu agar tetap stabil, dan penyebab AC sering mati mendadak. Semua ia jelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa kesan menggurui. Kurang dari 1 jam,
Pekerjaan selesai tanpa meninggalkan jejak kotor sedikit pun. Pandu membersihkan alat, mengelap permukaan AC sampai mengilap, lalu mengecek kembali sambungan terakhir. Saat ia hendak beranjak, suara langkah mendekat dari belakang. Bu Sinta berdiri di ambang pintu, menatapnya tajam, seolah menilai setiap detail yang ia kerjakan. "Kamu kerjain semuanya sendiri?" tanyanya singkat. Pandu segera berbalik. "Iya, Bu. Saya masih kerja sendiri, belum punya karyawan." "Cepat dan bersih. Tadi kamu bilang filternya bermasalah, dan freonnya kurang, ya?" "Betul, Bu. Tapi saya juga curiga arus listriknya kurang stabil. Bisa jadi instalasinya bermasalah. Kalau Ibu butuh, saya bisa bantu cek jalur listrik juga." Bu Sinta tak langsung merespons. Pandangannya sejenak kosong, lalu tersenyum kecil. "Teknisi terakhir yang datang, 2 hari kemudian AC-nya bocor. Kalau semua kerja kayak kamu, saya nggak harus terus-terusan ganti orang." Pandu hanya tersenyum tipis, menjaga sikap sopan. "Terima kasih, Bu. Saya berusaha kasih hasil terbaik. Kalau Ibu ada keluhan, silakan langsung hubungi saya. Nomor saya ada di kartu nama." Ia menyodorkan kartu nama sederhana yang ia cetak di tempat fotokopi langganan. Bu Sinta menerimanya, memperhatikan nama dan nomor kontak yang tertera. "Kamu pernah kuliah?" Pandu mengangguk pelan. "Dulu sempat ambil teknik elektro, Bu. Tapi nggak selesai. Harus cari uang buat bantu keluarga." Bu Sinta mengangguk lambat, kali ini dengan sorot mata yang lebih hangat. "Kamu punya potensi besar, Mas Pandu. Kalau kamu serius bangun usaha ini, saya kenal beberapa orang yang bisa bantu. Tapi kamu harus siap kerja lebih keras." Pandu terdiam, menelan napas. "Siap, Bu. Saya siap." Saat Pandu melangkah keluar dari rumah itu, angin pagi menyentuh wajahnya yang masih basah oleh sisa keringat. Tapi kali ini, langkah kakinya terasa lebih ringan, seolah beban hidupnya tak lagi seberat semula. Ia tak hanya membawa alat-alat servisnya hari itu. Ia pulang membawa harapan, pintu kecil yang terbuka menuju dunia yang lebih luas. Dan ia tahu, tak semua orang cukup beruntung untuk mendapat kesempatan kedua. Meski langit Jakarta pagi itu diselimuti awan kelabu, hati Pandu justru bersinar cerah. 3 hari setelah kunjungannya ke rumah Bu Sinta, sebuah panggilan dari nomor asing masuk ke ponselnya. Suara ramah dari seberang memperkenalkan diri sebagai sekretaris sekolah internasional, tempat Bu Sinta memegang jabatan penting. "Mas Pandu, Ibu meminta Anda hadir ke sekolah besok pukul 9 pagi. Beliau ingin berbicara langsung," ujar suara itu tegas. Sejak menerima telepon itu, malam terasa panjang bagi Pandu. Ia gelisah, susah tidur. Di kontrakan kecil mereka, Siska melihat suaminya tak henti mondar-mandir. Ekspresinya penuh campuran rasa, harap, cemas, dan semangat. "Mas, kayaknya ini penting, ya?" tanya Siska pelan. Pandu hanya mengangguk dan duduk perlahan di pinggir kasur tipis mereka. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Aku nggak tahu apa yang bakal dibicarain, tapi rasanya ini bisa jadi langkah besar. Doain, ya?" Esok paginya, Pandu bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyetrika kemeja terbaiknya, satu-satunya yang masih layak pakai, dengan setrika pinjaman dari tetangga sebelah. Sepatunya yang usang sudah ia poles malam sebelumnya hingga mengilap kembali. Rambutnya disisir rapi, dan ia menatap cermin kecil dengan napas berat, mencoba menenangkan diri. Setengah jam lebih awal dari janji, ia sudah tiba di lobi sekolah. Tangannya memeluk erat tas berisi berkas proposal dan catatan yang ia susun semalam penuh dengan harapan. Tak lama, seorang staf perempuan memintanya naik ke lantai 2 dan mengarahkannya ke sebuah ruang rapat mungil tapi elegan. Di sana, Bu Sinta sudah menunggu. Penampilannya tetap berwibawa, namun senyumnya kini terasa lebih bersahabat. Di sampingnya, 2 staf administrasi duduk dengan berkas-berkas di hadapan mereka. "Mas Pandu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami sudah mempertimbangkan cukup lama," ucap Bu Sinta, suaranya tegas namun bersahabat. "Sekolah ini membutuhkan tenaga pemeliharaan AC untuk semua ruangan, jumlahnya 35. Apakah Anda siap menerima tanggung jawab itu dalam kontrak tahunan?" Jantung Pandu nyaris berhenti.
Angka itu jauh lebih besar dari proyek manapun yang pernah ia kerjakan. Tapi ia tak ingin ragu. Ia angkat dagu, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan mantap. Insya Allah, saya siap, Bu. Saya akan rekrut orang-orang yang saya percaya dan pastikan semua pengerjaan sesuai prosedur. Saya juga bisa buat laporan berkala dan belajar sistem digital kalau dibutuhkan. Senyum tipis terbit di wajah Bu Sinta. Ia mengangguk pelan, lalu menambahkan kalimat yang membuat napas Pandu tercekat. Kalau hasilnya memuaskan, saya akan bantu referensikan Anda ke 5 sekolah lain yang sudah tanya-tanya. Saya tidak mau sembarangan kasih rekomendasi. Tapi Anda, saya sudah lihat sendiri cara kerja Anda. Pandu menunduk dalam, tak mampu menyembunyikan getaran emosi yang memenuhi dada. Matanya memerah, tapi ia tahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan jaga amanah ini sebaik mungkin. Bagus, jawab Bu Sinta singkat. Tapi ingat, jangan pernah kompromi soal mutu. Sekali kamu turunkan standar, kepercayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Saat keluar dari ruangan, langit masih abu-abu, namun dunia Pandu terasa berubah total. Di halaman sekolah, ia berhenti sejenak, menatap langit dan menghela napas panjang. Bukan untuk memohon, tapi untuk bersyukur. Hari itu, ia bukan hanya mendapatkan proyek baru. Ia meraih kepercayaan, membuka gerbang menuju dunia yang lebih besar. Dan jauh dalam dirinya, ia sadar, semua ini bermula dari luka lama yang kini berubah menjadi bahan bakar keyakinan. Kesempatan ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah awal dari sesuatu yang nyata. Uang muka dari proyek sekolah internasional itu menjadi momen terpenting dalam hidup Pandu. Bukan sekadar karena nilainya yang jauh melampaui pendapatannya selama ini, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki pijakan kuat untuk membangun masa depan yang lebih terarah. Malam itu, ia duduk berdua dengan Siska di ruang kontrakan mereka yang sempit, menggelar buku catatan keuangan dan coretan rencana di atas karpet usang. Aku kepikiran buat ajak 2 orang bantu, ucap Pandu sambil menunjuk sketsa kasar pembagian tugas. 1 buat teknis, 1 lagi buat antar alat dan atur jadwal harian. Terus, aku pengen beli motor tambahan, bekas juga nggak apa-apa, yang penting masih kuat jalan. Siska menatap wajah suaminya lama, ada keraguan sekaligus rasa kagum dalam sorot matanya. Mas yakin bisa pimpin tim? Selama ini semuanya Mas tangani sendiri. Pandu menggenggam tangannya, tersenyum tipis. Justru karena itu, kalau terus aku jalani sendirian, usaha ini nggak akan tumbuh. Aku nggak mau terus-terusan disebut tukang lepas. Aku mau bikin usaha beneran, yang punya sistem, yang bisa jalan meski aku nggak turun langsung tiap hari. Ia terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Kamu masih ingat malam itu? Saat kita pulang dengan kepala tertunduk. Siska mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Waktu itu kamu peluk aku dan bilang akan buktiin semuanya. Pandu mengangguk pelan. Dan sekarang ini baru langkah pertama. Tak butuh waktu lama, 2 orang baru bergabung dalam tim kecil mereka. Riko, anak muda tamatan SMK jurusan teknik pendingin, dan Dani, eks-montir yang cepat tanggap serta jujur dalam bekerja. Pandu melatih mereka langsung. Bukan cuma soal teknis, tapi juga soal etika kerja, cara berbicara kepada klien, dan bagaimana menjaga profesionalitas. Setiap pagi, sebelum mulai kerja, mereka berkumpul di sudut kontrakan yang kini penuh dengan peralatan servis dan deretan seragam baru bertuliskan Pandu Cho Service. Logonya sederhana, huruf P besar yang dibentuk dari 2 pipa melengkung, dengan tetesan kecil di ujungnya. Tapi bagi Pandu, itu lebih dari cukup. Karena yang terletak di balik simbol itu bukan cuma jasa servis, melainkan kerja keras yang konsisten, nilai-nilai yang dijaga, dan keyakinan yang tak pernah padam. Tanpa brosur, tanpa iklan besar, nama Pandu mulai tersebar lewat ulasan di dunia maya. Pelanggan-pelanggan yang puas meninggalkan jejak di Google Maps. Dalam beberapa hari, bintang 5 mulai berdatangan. Salah satu komentar berbunyi, teknisi paling rapi dan sopan yang pernah datang ke rumah. Pandu dan timnya profesional banget. Suatu sore, saat mereka sedang memperbaiki unit AC di kantor kecil milik seorang notaris, Riko menoleh sambil menahan senyum. Mas Pandu, lihat deh jadwal minggu depan.
Ia menunjukkan ponsel dengan daftar kerja yang sudah penuh hingga 2 minggu ke depan. Pandu terpaku, lalu tertawa pelan. Wah, kayaknya kita butuh motor tambahan lagi, ya. Di antara bunyi bor dan debu yang bertebaran, tawa mereka pecah ringan namun penuh makna. Namun di dalam hati Pandu, ada perasaan haru yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dari kerja sunyi dan luka lama, dari ejekan dan keraguan, lahirlah sesuatu yang nyata, sebuah usaha yang kini tak lagi berdiri sendiri, melainkan tumbuh bersama semangat banyak orang. Dan Pandu tahu, ini belum akhir. Masih panjang jalannya. Tapi kali ini, ia melangkah dengan yakin, karena mimpinya sudah mulai berwujud. Malam itu, hujan turun tanpa jeda, menghantam atap seng kontrakan dengan ritme yang seolah menggambarkan ketegangan yang tak pernah benar-benar reda. Di dalam ruangan kecil yang remang, Siska duduk bersila di depan laptop pinjaman milik adik Pandu. Wajahnya serius, jari-jarinya cekatan menekan keyboard, memindahkan deretan angka dari tumpukan nota servis dan bukti transfer ke lembar Excel yang ia rancang sendiri. Pandu masuk dalam keadaan basah kuyup, jaket kerjanya meneteskan air ke lantai. Raut wajahnya lelah, matanya sembab karena kelelahan, tapi senyum tak pernah absen dari bibirnya. Ia meletakkan tas alat di sudut ruangan, lalu merapat ke sisi Siska, ikut menatap layar laptop yang dipenuhi tabel dan warna-warni sel data. Lagi sibuk ya, SIS? Tanya Pandu dengan suara pelan, bersandar ke dinding yang dingin. Siska tidak langsung menoleh. Senyumnya muncul samar. Aku lagi nyusun catatan mingguan. Servisan dari SD Purnama sama rumahnya Pak Wisnu belum kamu input ya? Pandu mengangguk perlahan. Tadi nggak sempat. Langsung pindah lokasi, buru-buru banget. Siska menghentikan ketikannya, lalu menatap wajah suaminya dalam-dalam. Di balik gurat lelah yang kentara, ia masih bisa melihat nyala kecil dalam mata Pandu, semacam bara yang tetap menyala meski diterpa hujan. Aku percaya kamu, Mas. Dari dulu aku tahu kamu bukan sekadar pekerja lapangan. Kamu punya jiwa pemimpin, ucapnya lembut namun penuh penekanan. Pandu hanya diam. Matanya menatap wajah istrinya seperti hendak mengingat setiap lekuknya. Kemudian dengan gerakan perlahan, ia merangkul Siska, lalu mengecup keningnya tanpa berkata-kata. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah berhenti dari dulu, bisiknya nyaris tak terdengar. Siska membalas pelukan itu, erat dan hangat. Di luar, air hujan masih menghantam jalan sempit dan atap rumah. Tapi di dalam ruangan itu, suhu terasa jauh lebih hangat dari yang bisa diberikan selimut manapun. Mereka tak pernah liburan bulan madu, tak pernah duduk di meja makan mewah, tak mengenal pakaian mahal atau perhiasan berkilau. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih bernilai, keyakinan yang tak goyah. Siska tak pernah melihat Pandu sebagai sekadar tukang servis. Di matanya, Pandu adalah lelaki yang bertahan tanpa keluhan, yang membangun sesuatu dari dasar, yang mencintai dengan tenang namun tulus. Dan malam itu, saat Pandu bersandar di pundaknya dengan napas yang mulai teratur, Siska tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tapi kali ini mereka tak lagi melangkah dengan ragu. Arah sudah mereka temukan, dan setiap langkah kini terasa lebih yakin dari sebelumnya. Awan tipis menggantung di langit siang itu, membuat sinar matahari terasa sayu. Udara lembab menyelimuti kawasan ruko di pinggir jalan besar. Di salah satu unit yang baru direnovasi, kantor milik Pandu berdiri sederhana namun bersih. Tanaman hijau diletakkan di sudut. Kipas angin menggantung tenang di langit-langit, dan meja kayu menghadap langsung ke pintu utama. Di dinding belakang, logo Pandu Coltek terpampang jelas di atas papan akrilik bening, simbol dari usaha yang ia rintis perlahan tapi pasti. Pandu tengah fokus meninjau laporan tagihan bulanan ketika suara bel pintu berbunyi, nyaring memecah keheningan. Ia refleks berdiri, senyumnya ramah menyambut siapapun yang datang. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Perempuan yang berdiri di ambang pintu terlihat sedikit ragu melangkah masuk. Ia mengenakan blazer krem dan rok hitam selutut, rambutnya rapi disanggul. Namun sorot matanya mengisyaratkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Matanya menelusuri ruangan, komputer mungil di meja depan, rak alat servis yang tertata, hingga dua teknisi berseragam biru gelap di belakang yang tengah menata onderdil. Aroma di ruangan itu bersih, seperti ruangan kerja yang dijaga baik. Tidak mewah, tapi mencerminkan ketelitian.
Beberapa detik berlalu sebelum perempuan itu bersuara. Suaranya lirih, nyaris seperti gumaman. "Kamu, Pandu?" Pandu menahan napas sejenak. Wajah itu tak asing. Matanya dulu tajam, penuh penilaian. Tapi kini, ada ragu yang samar. Ia menjawab dengan tenang. "Betul, Bu. Saya Pandu. Ada yang bisa saya bantu?" Bu Sinta akhirnya melangkah masuk. Langkahnya pelan, seolah setiap tapak sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di depan mata. Ia tak mengira, kantor servis AC yang direkomendasikan koleganya ternyata milik pria yang pernah ia remehkan bertahun lalu. "Jadi ini usaha kamu?" tanyanya pelan. Pandu mengangguk. "Alhamdulillah. Iya Bu, baru 3 minggu kami pindah ke ruko ini. Masih banyak yang perlu dibenahi, tapi perlahan kami rapikan." Suasana menjadi hening sesaat. Teknisi yang sedang bekerja sempat berhenti, melirik dengan rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan. Pandu tetap berdiri tenang, wajahnya tak menyeratkan masa lalu yang pernah menggoresnya. Bu Sinta menatapnya lama, lalu menarik kursi di depan meja. Ia duduk, menghela napas, lalu mengusap dahi pelan, seperti berusaha menenangkan pikirannya sendiri. "AC di kantor tempatku kerja rusak. Bos nyuruh cari tempat servis yang terpercaya. Resepsionis yang rekomendasi nama kamu. Aku nggak tahu kalau ini kamu, Pandu." Pandu tetap tersenyum, lalu mengambil pulpen dan buku catatan dari laci. "Kalau Bu Sinta bersedia beri alamat dan waktu pengecekan, kami siap jadwalkan teknisi ke lokasi." Tak ada nada getir dalam suaranya, tidak juga sindiran. Hanya ketenangan seseorang yang telah melewati banyak luka dan berhasil menyembuhkannya dengan kerja keras. Namun justru itulah yang membuat Bu Sinta terdiam. Karena di hadapannya kini bukan lagi pria yang dulu ia pandang sebelah mata. Pandu telah menjelma jadi pemilik usaha yang dihormati, dan itu lebih dari cukup untuk membuat hatinya berguncang. Antara kagum, malu, dan sesal yang diam-diam mengendap di dada. Pagi itu, langit tampak cerah seakan baru selesai dibersihkan oleh hujan semalam. Pandu sedang mengecek unit pendingin ruangan di sebuah ruang kelas ketika ponselnya bergetar. Ia melirik layar, nomor asing, tapi kode areanya berasal dari kantor pusat. Ia menjawab, tetap dengan suara hangat yang biasa ia gunakan pada semua pelanggan. "Selamat pagi, Pandu Coltek. Ada yang bisa kami bantu?" Suara perempuan di seberang sana langsung membuat dadanya terhenti sesaat. Nada yang sudah sangat dikenalnya, tapi kali ini terdengar lebih pelan, seperti ditahan. "Pandu, ini Ibu Sinta." Pandu membisu beberapa detik. Bukan karena sakit hati, perasaan itu sudah lama ia tinggalkan. Tapi karena suara yang dulu penuh tekanan dan meremehkan, kini terdengar nyaris seperti permintaan maaf yang terselubung. "Oh, iya Bu. Ada yang bisa saya bantu. Waktu Ibu mampir ke kantor kamu kemarin, Ibu sempat lihat 5 unit AC bermasalah. 2 di antaranya sudah nggak dingin sama sekali. Bisa dicek hari ini?" Pandu mengangguk pelan, meski lawan bicaranya tak bisa melihat gerakan itu. "Bisa, Bu. Saya jadwalkan hari ini. Saya yang akan langsung datang ke sana." Siang harinya, Pandu tiba di kantor keluarga Siska, ditemani satu teknisi. Ia mengenakan seragam resmi, rambutnya tertata rapi, dan sepatunya bersih tanpa celah. Saat melangkah masuk ke ruang resepsionis, tatapan terkejut dari Bu Sinta menyambut kehadirannya. "Silakan duduk, Bu," ucap Pandu sambil membuka buku kerja yang telah disiapkan. Suaranya tenang, tidak dibuat-buat. "Hari ini kami akan periksa AC di ruang Ibu dan ruang rapat. Insya Allah semuanya ditangani dengan teliti dan bersih." Nada bicaranya penuh profesionalisme. Tak ada sindiran, tak ada nada getir. Hanya ketulusan seorang pekerja yang telah berdamai dengan masa lalu. Bu Sinta duduk perlahan, matanya mengamati ruang kerja kecil yang mereka jadikan pos pelayanan sementara. Ia memperhatikan peralatan yang disusun rapi di meja, laptop yang digunakan untuk input data, hingga papan kecil berisi prosedur kerja yang ditempel di dinding. Tak ada yang terlihat asal-asalan. Semuanya tertata, disiplin, dan, tanpa ia sangka, memancarkan wibawa. Pandu memeriksa unit satu persatu, lalu menyampaikan laporannya secara rinci, penjelasan kerusakan, estimasi biaya, dan solusinya.
Ia menuliskannya dengan jelas, tanpa markup, tanpa pengurangan. Perlakuannya sama seperti pelanggan manapun. Siska duduk di sisi ruangan, dia memperhatikan ibunya yang terlihat gelisah. Beberapa kali Bu Sinta menelan ludah, seperti ingin menahan sesuatu. Lalu tiba-tiba, setetes air mata mengalir di pipinya. Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Aku keliru menilai kamu, Pandu. Pandu hanya menatapnya sejenak. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya senyum tipis yang terasa lebih dalam dari segala balasan. Terima kasih, Bu. Tagihannya nanti saya kirim lewat email. Tak ada drama. Tak ada dendam yang diungkit. Hanya ketulusan yang diam-diam menusuk. Dan justru karena sikap itulah, tangis Bu Sinta pecah lebih dalam. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Karena ia sadar, pria yang dulu dianggap tak layak, kini berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang ia hormati, dan tak bisa lagi ia rendahkan. Cahaya senja menyusup lembut melalui kaca restoran elegan yang dipenuhi kehangatan. Aroma masakan daging bakar dan rempah tradisional menguar di udara, menyatu dengan tawa dan percakapan hangat keluarga besar Siska yang malam itu berkumpul lengkap. Mereka merayakan 30 tahun pernikahan pasangan tua yang menjadi akar keluarga. Namun malam itu, perhatian tak hanya tertuju pada pasangan yang berulang tahun, ada sosok lain yang justru menjadi pusat perhatian. Pandu. Dengan kemeja batik sederhana yang terawat rapi, ia duduk tenang di sebelah Siska yang tampak menawan dalam gaun biru lembut. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah menegaskan bahwa perjalanan mereka telah melampaui sekadar ujian waktu. Beberapa kerabat Siska, yang dulu hanya memandang Pandu sekilas tanpa niat menyapa, kini menghampiri lebih dulu. Mereka tersenyum ramah, bertanya tentang perkembangan bisnisnya, dan menyampaikan pujian tanpa dibuat-buat. Ketika Bu Sinta berdiri, percakapan pun perlahan mereda. Ia mengetuk gelas anggurnya pelan. Pandu mengangkat wajahnya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Wanita yang dahulu sempat merendahkannya di ruang makan itu, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca dan senyum yang jauh dari nada meremehkan, justru penuh penerimaan yang tulus. Dulu, saya pernah punya pandangan sempit tentang arti kesuksesan, ucap Bu Sinta lirih, suaranya sedikit bergetar. Saya pikir hanya orang dengan gelar tinggi, kantor besar, dan status mentereng yang layak dianggap berhasil. Tapi malam ini, saya disadarkan. Seketika, semua hadirin menoleh ke arah Pandu. Ada yang terkejut, ada pula yang mengangguk pelan, paham arah kata-kata itu akan bermuara kemana. Di depan keluarga ini, saya ingin menyampaikan sesuatu dari hati saya, lanjut Bu Sinta, tak lagi menahan air mata yang jatuh perlahan di pipinya. Saya bangga pada Pandu, menantu saya. Dia menunjukkan bahwa ketekunan, kejujuran, dan kesungguhan jauh lebih bernilai dari sekadar prestise yang dulu saya kejar. Pandu menunduk, matanya berkaca. Ia menggenggam tangan Siska makin erat. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya menyimpan gelombang rasa haru yang tak bisa ia ucapkan. Tak ada tepuk tangan, tak ada teriakan riang. Tapi keheningan yang menggantung di ruangan malam itu lebih dalam dari semua tepuk tangan dunia. Siska menoleh padanya, tersenyum penuh makna, lalu berbisik lembut di telinganya. Mas, kita udah sejauh ini, dan aku percaya, langkahmu belum akan berhenti. Pandu tak mengatakan apapun. Ia hanya menarik Siska dalam pelukan pelan, hangat, tenang, penuh syukur. Dalam pikirannya, kenangan lama bermunculan. Sepeda motor yang nyaris tak bisa hidup, selebaran servis yang ditolak orang, kontrakan sempit yang panas, hinaan yang ia telan diam-diam, malam-malam yang mereka lewati tanpa makan, dan tangisan lirih yang tak pernah diketahui siapapun. Semua itu kini menjadi fondasi kokoh tempat ia berpijak. Dulu dianggap tak layak, kini Pandu berdiri sebagai panutan, bukan karena kekayaan, tapi karena harga diri yang ia bangun dengan keringat dan ketulusan. Dari titik terendah, hingga kini dipandang mulia. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.